Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Masih membahas mengenai Donghua Shaolan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya turnamen Akademi Roh terbesar di dataran Doulo pun dimulai. Di putaran pertama kemarin, tim Sri Lanka yang dipimpin oleh Tang San berhasil mengalahkan tim kedua dari Akademi Tiando. Tentu perjalanan mereka masih sangat panjang untuk bisa menjadi juara. Namun seperti biasa, sebelum mulai saya akan berikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menontonnya secara langsung. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pak, kami butuh bantuan, Pak. Kami terjebak lava di Curakoboan. Sebelum mulai videonya, saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur yang telah menimpa saudara-saudara kita. Bagi kalian yang ingin berdonasi untuk meringankan beban para korban, silakan kunjungi halaman resmi dari kitabisa.com. Link sudah saya tulis di deskripsi, dan di sana kalian bisa berdonasi mulai dari 10.000 ya. Dan insya Allah bantuan akan tersalurkan ke pihak yang tepat. Setelah pertarungan berakhir, sempat ada protes dari pihak Akademi Tiando yang mengatakan bahwa tim Sri Lanka telah melanggar aturan dengan memiliki niat membunuh. Namun hal itu tetap tidak mengubah keputusan wasit karena nyatanya tim kedua Akademi Tiando tidak ada yang terbunuh. Singkat cerita, dalam perjalanan kembali ke Akademi, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Ning Fengzi, ayah dari Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan teman-temannya kepada sang ayah, dan sang ayah mengungkapkan kekagumannya kepada mereka karena di usianya yang masih sangat muda sudah berhasil mencapai titik ini. Kemudian secara pribadi Fengzi mengajak Tang San untuk menemui seseorang yang ia katakan cukup tahu banyak mengenai masa lalu dari Tang Hao dan Sekte Hao Tian. Memasuki sebuah ruangan, ternyata orang yang dimaksud adalah putra mahkota dari kerajaan Tiando yang bernama Yue Xinghe. Xinghe kemudian mulai menceritakan bahwa kepergian Tang Hao, ayah dari Tang San, berkaitan dengan kerajaan Balai Roh Pelindung. Pada 20 tahun yang lalu, petinggi dari Balai Roh Pelindung keluar untuk mencari benda pusaka paling berharga di dataran Doulo. Dan kabarnya benda pusaka tersebut berada di tangan Tang Hao. Mengetahui hal itu, Tang Hao memutuskan untuk keluar dari Sekte Hao Tian karena ia tak ingin melibatkan masalah ini dengan orang-orang di dalam sekte. Dan benar saja, tak lama setelah itu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Tang Hao melawan para Master Roh dari Balai Roh Pelindung. Pada puncak pertarungan tercatat bahwa Tang Hao telah menjadi Master Roh bergelar Doulo termuda dalam sejarah. Kendati demikian, pertarungan tersebut berakhir dengan Tang Hao yang terluka parah dan pergi menghilang begitu saja. Selain itu, benda pusaka yang diperebutkan pun juga tak ada yang mengetahui keberadaannya. Ning Fengzi menambahkan bahwa setelah kejadian itu, pimpinan dari Balai Roh Pelindung meninggal sehingga pemimpin yang baru naik tahta. Bersamaan dengan kejadian tersebut, Sekte Hao Tian pun perlahan juga menghilang dari pandangan. Setelah mendengar cerita itu, Tang San menanyakan mengenai keberadaan dari ibunya. Namun Xinghe mengatakan kalau ia sama sekali tak mendapatkan informasi mengenai ibu Tang San. Sementara Ning Fengzi masih kebingungan mengenai benda pusaka seperti apa yang diperebutkan sampai harus melewati pertarungan yang begitu dahsyat dan menelan banyak korban. Kini berdasarkan cerita tersebut, Tang San pun bertekad untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya kepada Balai Roh Pelindung. Sebelum pergi, Xinghe memberikan plat kerajaan yang bisa Tang San gunakan untuk masuk ke dalam istana, kelak jika Tang San ingin menemuinya. Sin beralih memperlihatkan para murid Akademi Sri Lanka yang ditertawakan banyak orang dalam perjalanannya menuju asrama. Hal ini karena seragam mereka yang norak serta adanya stiker sponsor dari brand sabun mandi yang ditempelkan. Namun itu tidak menjadi masalah bagi Flander karena dari situlah ia bisa menghasilkan banyak uang. Sesampainya di asrama, Dai Mumbe selaku ketua tim menyampaikan aspirasi teman-temannya yang mengeluhkan jeleknya seragam tersebut, sehingga ia ingin mengusulkan pergantian seragam. Sampai akhirnya Flander pun sepakat untuk mengganti warna seragam, namun dengan syarat ia akan tetap menempelkan sponsor dan mengambil 80% uang dari sponsor tersebut. Keesokan harinya, Master Xia mengajak Ning Rongrong untuk melakukan latihan khusus seperti apa yang pernah dulu ia jelaskan, yaitu berlatih sebuah teknik yang bernama kendali jantung terpisah, sebuah teknik yang sebenarnya merupakan teknik rahasia dari klan Ning Rongrong sendiri. Namun Ning Rongrong mengatakan kalau dulu ia hanya berlatih di tahap awalnya saja karena menurutnya teknik tersebut sangatlah sulit dan melelahkan. Master Xia pun sangat menyayangkan karena Ning Rongrong berhenti di tahap awal. Padahal teknik ini adalah teknik yang sangat penting bagi pemilik roh pelindung pagoda cahaya Kibo seperti dirinya.
Pada dasarnya, teknik kendali jantung terpisah adalah teknik yang bisa digunakan untuk mengendalikan skill kekuatan roh yang berbeda secara bersamaan. Dalam sebuah pertarungan tim, pasti setiap anggota membutuhkan jenis support yang berbeda-beda. Dengan mempelajari teknik ini, maka Ning Rongrong bisa menggunakan skill dengan efek berbeda untuk memberikan buff kepada rekan satu tim sesuai kebutuhan. Misalkan saja Ning Rongrong bisa memberikan support kepada Tangsen berupa buff kekuatan, yang mana di saat bersamaan ia bisa memberikan buff pertahanan kepada Daimube sebagai penyerang di garis depan. Tentu hal ini selain bisa mengurangi konsumsi energi roh yang terlalu besar, juga bisa membuat strategi bertempur jauh lebih efektif. Kemudian Master Xiao menjelaskan maksud dan tujuannya mengajak Tangsen adalah supaya mereka bisa berlatih teknik kendali jantung bersama, karena teknik ini pasti akan sangat cocok untuk Tangsen sebagai pemilik roh pelindung ganda agar bisa meminimalisir terjadinya benturan kekuatan roh saat keduanya digunakan dalam waktu yang bersamaan. Namun pada awalnya Tangsen menolak karena teknik tersebut adalah teknik rahasia milik sektenya Ning Rongrong. Ia tentu paham betul mengenai aturan sekte yang mana jelas teknik rahasia tak boleh dipelajari oleh orang luar begitu saja. Kemudian Rongrong mengatakan kalau ia tak sedikit pun merasa keberatan, dan pasti begitu pula ayahnya karena Tangsen sudah banyak berjasa untuk ia dan sektenya. Untuk lebih meyakinkan Tangsen, ia pun segera bergegas untuk mendapatkan izin dari ayahnya terlebih dahulu. Sembari menunggu Ning Rongrong kembali, Tangsen menceritakan mengenai apa yang ia bicarakan dengan Ning Fengzi dan putra mahkota kepada Master Xiao. Setelah mendengar cerita dari Tangsen, Master Xiao sendiri juga tidak tahu mengenai benda pusaka apa yang sebenarnya diperebutkan kala itu. Sampai-sampai Balai Roh Pelindung mengerahkan seluruh kekuatan demi mendapatkannya. Lalu mengapa mundur begitu saja padahal belum mendapatkannya? Awalnya Tangsen sempat menduga kalau Balai Roh Pelindung mungkin mengincar tulang roh. Namun Master Xiao meragukan hal itu karena kalau memang benar pasti Balai Roh Pelindung tidak akan mundur begitu saja. Mengingat meskipun Tang Hao sangatlah kuat, masih mustahil ia bisa menang melawan Balai Roh Pelindung seorang diri. Alasan paling masuk akal adalah benda pusaka tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Mungkin saja seekor siluman roh. Namun lagi-lagi Master Xiao ragu karena bagaimana bisa Tang Hao memiliki hubungan dengan siluman roh, mengingat manusia adalah musuh bebuyutan dari siluman roh itu sendiri. Kini satu-satunya kunci untuk mengungkap seluruh kebenarannya adalah bertanya langsung kepada Tang Hao. Tak lama setelah itu, Ning Rongrong akhirnya kembali dengan membawa surat dari ayahnya yang berisi kalau Ning Fengzi mengizinkan Tangsen untuk mempelajari teknik rahasia milik sektenya. Singkat cerita, tiba giliran tim Sri Lanka untuk kembali bertarung. Diperlihatkan mereka tengah bersiap dengan seragam baru yang jauh lebih keren dari seragam hijau norak sebelumnya. Ketika mereka sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba Master Xiao datang dan mengatakan kalau sebaiknya tim Sri Lanka mundur dari pertarungan hari ini karena yang akan menjadi lawan mereka adalah tim dari Sekte Perisai Gajah. Yang mana tim ini sangat terkenal dengan pertahanan terkuatnya yaitu Roh Pelindung Mamut Berlian. Ia kemudian memberi mereka 3 pilihan. Yang pertama, mengaku kalah saja mengingat tim yang lolos adalah 5 besar, jadi meskipun kalah di satu pertandingan ini, tim Sri Lanka tetap bisa maju ke babak selanjutnya. Pilihan kedua, tetap bertarung dengan formasi sebelumnya, namun kemungkinan menang tak lebih dari 1%. Atau pilihan ketiga, mereka bisa menggunakan formasi utama dengan mengerahkan seluruh kekuatan maksimal full squad 7 monster Sri Lanka, namun dengan konsekuensi seluruh kekuatan tim Sri Lanka akan terungkap sehingga meski bisa menang di pertarungan kali ini, pasti akan menjadi sulit untuk melewati pertarungan-pertarungan berikutnya. Flander pun menyerahkan keputusan tersebut kepada para muridnya. Dan dengan semangat yang membara, Daimube pun memutuskan untuk tetap maju melawan tim Perisai Gajah. Tangsen menambahkan bahwa tujuan utama mereka bukan memenangkan turnamen, melainkan melatih diri sendiri. Jadi jika mundur saat bertemu lawan yang kuat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Singkat cerita, akhirnya pertarungan pun dimulai. Di kursi para tamu undangan terlihat ketua Sekte Perisai Gajah yang ikut menyaksikan. Juga masih ada Ning Fengzi yang masih memprediksi bahwa tim Akademi Sri Lanka yang akan menang. Namun ia cukup terkejut melihat mereka yang masih belum menggunakan formasi utama, padahal jelas-jelas lawannya adalah sekte pemegang predikat sebagai tim dengan pertahanan terkuat. Terlihat tim Sri Lanka hanya mengganti tipe support sebelumnya dengan Oishike dan penyerang samping kiri dengan Su Ying. Flashback saat briefing sebelum naik ke arena, Tangsen berencana untuk mengeluarkan ke-7 anggota inti Akademi Sri Lanka pada pertarungan terakhir. Sementara untuk pertarungan kali ini ia hanya akan menggunakan 5, yang mana Su Ying masuk menggantikan Tai Long, sementara Oishike masuk menggantikan Jiangsu. Tai Long sempat mengusulkan agar memakai dirinya sebagai penyerang mengingat musuh kali ini adalah tipe pertahanan. Namun Tangsen memiliki rencana lain yang sudah ia pikirkan dengan matang sebagai taktik perangnya kali ini. Kembali ke atas arena, rombongan tim Perisai Gajah mulai memasuki arena dengan sambutan yang luar biasa. Mereka adalah 7 orang berbadan kekar yang semuanya memiliki roh pelindung identik, yaitu Mamut Intan.
Setelah terdengar aba-aba dari wasit yang memulai pertarungan, tim perisai gajah pun secara serentak mengeluarkan skill pertamanya, yakni benteng tak tertembus. Dengan perisai sekuat intan, mereka maju untuk mendesak dan mendorong keluar anak-anak Sri Lanka. Menanggapi hal itu, Tangsan segera bertindak mengeluarkan skill pertama ikatan tali akar rumput biru perak untuk menghentikan pergerakan musuh. Sayangnya skillnya tersebut dapat dihancurkan dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan kekuatan fisik. Berdasarkan pengamatan dari Master Xiao, tim perisai gajah begitu kuat karena mereka mampu menggabungkan kekuatan tubuh dengan kekuatan roh pelindung dengan sangat sempurna, sehingga mereka sanggup menghancurkan lilitan rumput biru perak dengan mudah. Sang ketua tim perisai gajah, meski terlihat unggul, ia tak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Ia berencana untuk mempertahankan formasi untuk mendorong lawan agar bisa mengunci kemenangan. Kali ini Tangsan menggunakan taktik baru, yakni mengendalikan seluruh anggota tim untuk menciptakan gerakan yang lebih harmonis dan terkontrol. Selanjutnya, ia memakan sosis terbang dari Oishike untuk memperluas pandangan dan jangkauan dalam mengantisipasi setiap gerakan musuh. Tentu rencana ini sudah Tangsan perhitungkan secara akurat. Namun sebenarnya ia menyayangkan Tai Long yang harusnya berpeluang besar bisa menembus pertahanan lawan tidak bisa ia pakai karena tubuh Tai Long yang terlalu besar dan berat. Diperlihatkan tim perisai gajah yang cukup panik dengan kemampuan terbang lawan karena pertempuran udara adalah kelemahan mereka. Terdengar mereka ingin menggunakan jurus pamungkas, namun jurus pamungkas tersebut masih ingin mereka simpan untuk nantinya melawan tim yang jelas jauh lebih kuat. Sang ketua lalu mencoba memprovokasi Tangsan agar segera menyerang. Namun berkat kekonyolan dari Oishike, justru tim perisai gajah lah yang terprovokasi. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas untuk mengeluarkan jurus pamungkas yang sebenarnya mereka siapkan di final nanti. Jurus tersebut adalah putaran manusia yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi yang langsung mengarah ke Daimubai. Saking kuatnya, Daimubai pun tak sanggup menahannya dengan barir harimau putihnya. Pertahanan Tangsan pun akhirnya mampu ditembus, formasinya telah diacak-acak dan mereka terus digempur oleh serangan-serangan beruntun. Sampai pada akhirnya pergerakan Tangsan berhasil dikunci dan siap mendapatkan pukulan telak. Namun sebelum serangan tersebut mendarat, tiba-tiba gerakan ketua tim perisai gajah terhenti. Dan ternyata pergerakannya berhasil ditahan Tangsan dengan tali akar rumput biru peraknya. Peluru upil yang ditembakkan Oishike sebelumnya ternyata adalah benih dari skill kedua Tangsan. Tak lama setelah itu, satu persatu lawan mereka pun juga terikat. Benih-benih itu ternyata sudah Tangsan tanamkan tadi ketika mereka saling beradu fisik. Berkat itu, semua berhasil dijatuhkan dan langsung disambut oleh kurungan skill keempat dari Tangsan. Menurut perhitungannya hanya butuh waktu 4 detik bagi ketua tim untuk meloloskan diri, sementara bagi anggota tim yang lain setidaknya butuh waktu sampai 20 detik. Sehingga selama 20 detik yang ada, Tangsan gunakan untuk memerintahkan teman-temannya agar fokus menjatuhkan sang ketua tim saja. Di bawah pengaruh skill hipnotis dari Xiao, dengan leluasa teman-teman yang lain menghajarnya. Namun ketika Su Ying hendak melakukan finishing, tiba-tiba ia merasakan kalau tendangannya ditahan oleh sesuatu yang sangat keras. Ning Fengzi yang menyadari kalau ketua sekte telah ikut campur dalam pertarungan dengan membantu muridnya keluar dari pengaruh hipnotis Xiao, kemudian menegurnya. Namun tegurannya tersebut disangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Dan ternyata ketua tim perisai gajah telah bangkit dengan tulang roh gading gajah yang melindungi kepalanya dari serangan-serangan tim Sri Lanka. Keadaan semakin buruk kalau anggota tim yang lain juga telah berhasil meloloskan diri dan segera bersatu dengan sang ketua untuk kembali mendesak Sri Lanka. Su Ying yang hampir menjadi korban pertama, untung saja Daimubai datang tepat waktu lalu melakukan teknik fusion seperti dulu, menciptakan kekuatan roh gabungan yang mereka sebut harimau putih neraka. Dengan penuh percaya diri, ketua tim perisai gajah mencoba menerobosnya, namun sayangnya ia tak cukup kuat dan justru mematahkan kaki dan tangannya sendiri akibat benturan tersebut. Kini setelah jatuhnya sang ketua, membuat seluruh anggota tim mengalami blunder. Pertahanan mereka terbuka dengan jelas sehingga dalam sekejap mereka bisa segera dilumpuhkan. Wasit kemudian mulai berhitung mundur.
Namun karena tak ada lagi pihak tim perisai gajah yang masih sanggup berdiri, maka dengan ini tim Akademi Sri Lankela yang dinyatakan sebagai pemenang. Di lain waktu, Tangsen mulai berlatih teknik kendali jantung terpisah. Kunci dari teknik ini adalah melakukan multitasking, atau bisa dikatakan melakukan beberapa hal yang berbeda dalam waktu yang relatif bersamaan. Ia pun mencobanya dengan melemparkan belati ke arah yang ia targetkan bersamaan dengan mengeluarkan skill untuk melilit pohon dengan rumput biru peraknya. Namun ternyata hal itu tak semudah kedengarannya. Dalam percobaan pertama dan kedua, hal yang ia lakukan tak bisa ia lakukan dengan benar. Padahal ia sudah berusaha sefokus yang ia bisa. Tak lama setelah itu, Master Xiao datang untuk memberikan sebuah clue. Ia mengatakan jangan mencoba mengendalikan, tetapi belajarlah untuk merasakan. Singkat cerita, saat Tangsen melakukan apa yang Master Xiao sarankan, tiba-tiba ia berhasil masuk jauh ke dalam alam bawah sadarnya dan bertemu dengan jiwa para siluman roh yang dulu pernah ia serap. Diperlihatkan mereka saling menyerang karena Tangsen yang berusaha menggunakan kekuatannya dalam waktu yang bersamaan, yang mana Tangsen juga harus menaklukkannya di waktu yang bersamaan pula. Jika tidak, maka dirinya lah yang akan ditelan oleh jiwa para siluman tersebut. Setelah berusaha keras, akhirnya Tangsen bisa menaklukkan mereka semua dan telah berhasil mencapai tahap tertinggi dari teknik kendali jantung terpisah. Singkat cerita, beberapa pertarungan telah berhasil mereka menangkan. Dan semenjak pertarungan melawan tim perisai gajah, belum ada lawan yang setangguh mereka. Hal ini membuat tim Sri Lanka menjadi idola baru dan mendapatkan predikat sebagai salah satu kandidat juara terkuat. Hari ini Master Xiao mengajak semuanya pergi ke arena untuk menyaksikan pertarungan tim Lighting, sebuah tim elemen petir yang Master Xiao katakan patut untuk diwaspadai. Dalam perjalanan, Master Xiao menjelaskan kalau setidaknya ada 5 tim yang harus mereka benar-benar waspadai, yaitu Akademi Chen Feng, Akademi Chihuo, Tian Shui, Lighting, dan Perisai Gajah. Kelima tim tersebut sering dikatakan sebagai 5 Akademi Elemen. Sesuai sebutannya, masing-masing anggota tim bertarung menggunakan elemen yang sama. Tangsen kemudian bertanya mengapa Master Roh dengan elemen yang sama membentuk sebuah tim. Kalau alasannya untuk memaksimalkan kekuatan, maka di waktu yang bersamaan kelemahan mereka juga sangat terlihat jelas. Misalnya saja tim Perisai Gajah. Mereka bersatu untuk memperkuat pertahanan, namun di sisi lain kelemahannya terlihat jelas, yaitu tidak adanya variasi dalam melakukan serangan. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa dalam dunia roh terdapat 2 aliran yang dianut, yaitu aliran sejenis dan aliran campuran. Aliran sejenis berpendapat kalau seorang Master Roh harus fokus untuk memaksimalkan satu jenis kekuatan roh saja. Sementara penganut aliran campuran berpendapat kalau seorang Master Roh harus mengombinasikan kekuatannya dengan Master Roh lain untuk menciptakan kekuatan yang seimbang. Sebenarnya masih terdapat aliran ketiga yang dianut oleh Balai Roh Pelindung yang disebut aliran pembaruan. Seperti namanya, aliran ini mengambil sisi terbaik dari 2 aliran sebelumnya, yaitu memaksimalkan kekuatan roh pelindung juga melakukan kombinasi untuk menciptakan keseimbangan. Dengan menganut aliran yang terlihat begitu sempurna, Master Xiao mengatakan kalau kekuatan dari Balai Roh Pelindung benar-benar tak terbayangkan. Mendengar itu, Tangsen menjadi semakin geram dengan Balai Roh Pelindung yang telah mencelakakan kedua orang tuanya. Ia pun kemudian meminta izin untuk pergi berlatih lagi agar bisa memaksimalkan kekuatannya. Terlihat di sana juga ada seorang Master Roh yang bernama Xinian yang diam-diam mengamati Tangsen. Ia merupakan salah satu petinggi dari Akademi Changhui. Kalau kita ingat, dulu Akademi Changhui pernah dipermalukan oleh anak-anak Sri Lanka, sehingga tensi dari pertemuan mereka kali ini pasti akan sangat memanas. Dalam perjalanannya, Tangsen merasa suatu keanehan, yang mana ia telah berjalan cukup jauh namun tak kunjung sampai ke tempat akademi. Dan ternyata Tangsen baru menyadari kalau ia sudah beberapa kali melewati tempat dan kejadian yang sama. Hal ini berarti bahwa ada seseorang yang sengaja menjebaknya masuk ke dalam dunia ilusi. Ia juga tahu kalau orang yang telah menjebaknya adalah Xinian, petinggi dari Akademi Changhui. Seketika tempat itu berubah menjadi hutan belantara, yang mana ini adalah alam ilusi yang Master Xinian ciptakan. Berasal dari skill cincin roh ketujuhnya yang bernama Dunia Mimpi Tanpa Batas. Jelas saja serangan Tangsen di sini juga sama sekali tidak berguna, karena wujud fisik dari Xinian pastinya berada di luar jangkauan Tangsen. Membuat pertahanan dari rumput biru perak pun juga percuma karena dapat Xinian patahkan dengan sangat mudah. Di waktu bersamaan, Xiao merasakan firasat buruk melalui bunga perindu yang masih ia simpan. Ia pun bergegas pergi mencarinya yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain.
Sin kembali ke dunia mimpi yang Xinian gunakan untuk menyiksa Tangsan dan membunuhnya secara perlahan agar nantinya tidak ada lagi yang menghalangi Akademi Changhui untuk meraih kemenangannya. Namun ketika Xinian sudah sangat percaya diri dan dibuai oleh kemenangan, tiba-tiba Tangsan bangkit dan langsung melancarkan serangan menggunakan salah satu senjata rahasianya yang bernama Undangan Dewa Kematian. Kemudian dijelaskan bahwa Tangsan bisa lolos dari dunia ilusi berkat mata iblis ungu yang kini telah mencapai tingkat surrealis. Dengan mata tersebut, penglihatannya dapat menembus melewati segala macam jenis ilusi. Jangankan hanya skill cincin roh ke-7, bahkan ilusi dari skill cincin roh ke-9 pun tak akan bisa mengelabui matanya. Sebenarnya semenjak Xinian membuat jalanan ilusi, ia sudah cukup memantau dengan matanya tersebut, namun ia berpura-pura tidak menyadarinya. Lalu Tangsan sengaja terpancing masuk ke dalam dunia ilusi dan membuat Xinian benar-benar percaya kalau ia sudah dikendalikan. Sehingga dengan begitu selanjutnya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Pertahanan rumput biru perak yang sempat ia buat sebenarnya bukan untuk melindungi diri, melainkan untuk menyembunyikan senjata rahasia dari pandangan lawan. Barulah setelah Xinian lengah menjadi kesempatan yang bagus untuk melepaskannya. Racun yang terkandung dalam senjata tersebut juga tidak main-main. Selain sangat kuat, ia juga melepaskannya dengan kekuatan roh sehingga dapat menyebar dengan sangat cepat ke dalam tubuh target. Efeknya juga sangat mengerikan. Tidak terasa di awal, namun setelah beberapa saat kemudian tubuh target akan melebur tanpa sisa. Di tengah leburan itu terlihat sebuah benda bercahaya yang sangat menyilaukan, dan ternyata benda tersebut adalah tulang roh milik Xinian. Mengingat ucapan Master Xiao mengenai tulang roh yang membutuhkan kecocokan dengan pemiliknya, Tangsan tidak lantas langsung menyerapnya dan memilih untuk menyimpannya terlebih dahulu. Setelah itu ia kembali ke akademi yang mana teman-temannya sudah menunggunya dengan cemas. Setelah kondisinya sudah cukup membaik, Tangsan menemui Master Xiao untuk menceritakan apa yang sebenarnya ia alami, yaitu mengenai Xinian yang kemarin menjebaknya dalam dunia ilusi dan berniat membunuhnya, namun pada akhirnya Tangsan dapat membalikan keadaan sehingga justru Xinianlah yang mati di tangannya. Kemudian Tangsan juga memperlihatkan tulang roh yang ia dapat dari sisa-sisa jasad Xinian. Kalau kita flashback ke belakang, mungkin benda inilah yang dulu dirampas dari tempat pelelangan, mengingat prajurit yang diserang tidak mendapatkan luka fisik sehingga kemungkinan diserang menggunakan jurus ilusi milik Xinian. Setelah mendengar cerita Tangsan, Master Xiao berpesan agar Tangsan merahasiakan semua kejadian ini dari siapapun, termasuk kepada Pak Kepala Akademi Flander, karena dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan Tangsan. Sebaiknya jangan terlalu dipikirkan dan lebih baik fokus saja untuk menghadapi pertarungan berikutnya. Bicara soal pertarungan, lawan dalam pertarungan selanjutnya adalah Akademi Chihuo. Merupakan salah satu tim yang berasal dari Akademi 5 Elemen. Fokus dari tim Chihuo adalah elemen api. Berdasarkan data yang didapat, tim ini memiliki kerjasama yang sangat baik dan pastinya kemampuan mereka berada jauh di atas tim perisai gajah yang mereka kalahkan sebelumnya. Saran dari Master Xiao yaitu merelakan pertarungan kali ini karena meski demikian tim Sri Lanka sudah bisa masuk ke babak selanjutnya. Namun Tangsan dan teman-temannya masih teguh pendirian dengan tetap ingin maju bertarung tanpa memperdulikan sekuat apapun lawannya. Melihat tekad para murid yang sudah benar-benar bulat, Master Xiao kemudian meminta Xing Ming untuk membimbing mereka dalam menyusun strategi. Mandat tersebut membuat Xing Ming merasa sangat senang dan bangga karena sewaktu masih di akademi, ia tak pernah punya kesempatan untuk ikut dalam turnamen besar. Singkat cerita, kedua tim yang akan bertarung mulai memasuki arena. Sama halnya dengan tim Akademi Sri Lanka, tim Akademi Chihuo juga mendapatkan predikat sebagai tim yang belum pernah kalah. Sekarang tibalah saatnya untuk melihat siapa yang mampu mempertahankan predikat tersebut. Tim Sri Lanka menggunakan formasi yang sama di pertandingan pertama dengan hanya menurunkan 3 anggota inti yaitu Tangsan, Xiao, dan Dai Mubai. Sementara tim Chihuo terlihat semuanya adalah wajah baru. Yang perlu diwaspadai adalah sang ketua bernama Guang Wushuang dan wakilnya seorang gadis penuh semangat bernama Huo Wu. Walaupun semua anggota berelemen api, namun masing-masing dari anggota memiliki tipe berbeda yang saling melengkapi. Seperti adanya tipe support, tipe pengendali, dan tipe penyerang. Setelah wasit pertandingan selesai menghitung mundur, tim Chihuo pun segera menunjukkan kekuatannya masing-masing dan bersiap merapatkan formasi. Wushuang menganggap remeh Tangsan sebagai tipe pengendali jenis tumbuhan yang jelas tak akan ada harapan untuk bisa melawan tipe elemen api seperti timnya. Pertarungan pun dimulai dengan tipe support Chihuo yang memberikan dukungan buff kepada seluruh divisi penyerang. Pertarungan berlangsung sangat sengit dengan memperlihatkan kerjasama yang sangat baik dari tim Akademi Chihuo. Di sisi lain, kerjasama dari Tangsan dan kawan-kawan juga sama baiknya hingga mereka berhasil menjebak ketua tim dari musuh.
Namun tentu tidak semudah itu. Masih ada Huowu, pemilik kekuatan api tipe pengendali yang sanggup membuat penangkis api untuk melindungi rekannya secara efektif. Dalam sekejap mereka dapat membalikan keadaan, di mana kini Tang Shen yang jatuh ke dalam perangkap. Ternyata sedari awal Wu Shuang memang sengaja masuk ke dalam jebakan Sri Lanka untuk memancing para penyerang utama mendekat yang kemudian dihempaskan sehingga hanya tersisa Tang Shen seorang diri. Dalam sekejap, semua serangan terkuat dari divisi penyerang tim Akademi Chuo diarahkan kepada Tang Shen, dan semua ruang gerak Tang Shen juga telah ditutup sehingga dinilai mustahil baginya untuk bisa mengelak. Namun jangan lupa kalau Tang Shen adalah satu-satunya Master Roh yang tidak cuma mengandalkan kekuatan dari roh pelindung. Dengan mata iblis ungu yang mampu melihat celah sekecil apapun, serta dikombinasikan dengan teknik langkah tanpa bayangan, dengan mudah ia dapat melewati semua serangan tersebut. Bahkan para Master Roh kelas atas pun dibuat sangat takjub dan keheranan karena selama ini mereka belum pernah menyaksikan gerakan sehebat itu tanpa adanya keterlibatan dari kekuatan roh pelindung. Hanya dalam hitungan detik Tang Shen seorang diri bisa kembali membalikan keadaan. Menanggapi hal itu, tim Akademi Chuo segera mengubah formasi dengan memperkuat skill roh keempat menggunakan 2 tipe support, menciptakan teknik yang disebut tarian inti matahari. Dikatakan kekuatan dari teknik ini mungkin melampaui kekuatan roh pelindung dari level 60. Tetapi dengan santuinya, Tang Shen justru berjalan menghampiri kobaran jurus tersebut. Bukannya tanpa perhitungan yang matang, berkat 2 tanaman obat langka yang pernah ia konsumsi, kini pertahanan rumput biru perangnya telah memiliki ketahanan terhadap air maupun api. Lagi-lagi ini adalah bagian dari rencana Tang Shen. Ia sengaja memancing lawan agar mengeluarkan teknik terkuat untuk menguras energi mereka. Sehingga ketika ia mengurung mereka ke dalam kandang skill keempatnya, energi mereka tak akan cukup untuk bisa menghancurkan kandang tersebut. Menyadari hal itu, dengan berat hati mereka pun akhirnya mengaku kalah dari tim Akademi Sri Lanka.